Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam kondisi lapang dan usia panjang, dengan izin Allah masih menikmati kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikannya, yaitu sehat di badan dan juga waktu luang. Walhamdulillah kita bisa menggunakan waktu luang kita di sela-sela kesibukan untuk menuntut ilmu agama, Kita telah mengetahui begitu banyak keutamaan menuntut ilmu agama. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, dalam ayat-ayat yang tidak terhitung jumlahnya, di mana menuntut ilmu itu akan diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa jauh beda derajat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW kita juga mengetahui majelis ilmu itu akan diturunkan sakinah, demikian juga diliputi oleh malaikat, diturunkan rahmat, dan Allah Ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan untuknya, Allah Ta'ala jadikan dia semangat menuntut ilmu agama. Bahkan secara umum menuntut ilmu agama ini, ibu-ibu, adalah amalan yang paling utama sesudah Islam dan iman. Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda dalam hadis Mu'adz bin Jabal, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri." Perumpamaan keutamaan orang yang berilmu dengan seseorang yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu, maka perumpamaannya itu seperti bulan purnama dengan bintang yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis Abu Umamah, di mana beliau menyatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Hadis ini sangat luar biasa. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti keutamaan aku Rasulullah SAW atas kalian yang paling rendah derajatnya di sisi Allah. Kita bisa bayangkan ibu-ibu, Rasulullah SAW itu kan manusia yang paling utama. Beliau adalah Nabi dan Rasul serta manusia yang paling utama secara mutlak di muka bumi. Tapi beliau menyatakan keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu seperti jauhnya perumpamaan antara aku dengan orang yang paling rendah derajatnya di kalangan kalian. Ini luar biasa. Dalam hadis yang lain, contohnya hadis Hudzaifah ibnul Yaman, maka Rasulullah SAW menyatakan, fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah. Sesungguhnya di antara keutamaan ilmu, kata Rasulullah SAW, bahwa ilmu lebih aku cintai daripada ibadah. Aktivitas menuntut ilmu seperti yang saat ini kita lakukan, ibu-ibu, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran, lebih utama daripada puasa sunnah, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Walhamdulillah. Makanya Imam Ahmad ditanya, bagaimana pandangan engkau tentang keutamaan ilmu?
Maka Imam Ahmad menyatakan bahwa manusia berhajat kepada ilmu melebihi hajat manusia kepada makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman mungkin beberapa kali dalam satu hari dan malam, tetapi keutamaan kita terhadap ilmu itu setiap saat. Setiap saat seperti itu. Sebab ilmu ini sebagai petunjuk. Tidak mungkin ada amal yang sahih kecuali dilandasi dengan ilmu. Ilmu juga menjadi sedekah jariyah dan begitu banyak keutamaan yang lainnya. Walhamdulillah saat ini kita bisa menuntut ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita insyaallah tentang tauhid. Pembahasan kita insyaallah tentang tauhid, atau bahasa yang lain juga terkadang disebut dengan akidah. Jadi tauhid dan akidah itu kurang lebih sinonim, sama saja. Dan pembahasan akidah atau pembahasan tauhid ini adalah pembahasan yang paling prioritas dan dipentingkan, ditekankan dalam Islam. Sangat ditekankan. Ada beberapa alasan ibu-ibu kenapa kita memprioritaskan pelajaran tauhid. Yang pertama adalah sebab keutamaan sesuatu itu biasanya berhubungan dengan apa yang menjadi objek bahasan. Nah, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, yang menjadi objek bahasannya apa ibu-ibu? Adalah tentang Allah, Zat pencipta yang maha mulia, maha kuasa. Baik itu dari sudut rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka fadlul ilmi, keutamaan ilmu, ala hasbi, sesuai dengan keutamaan apa yang dibahas. Apa yang dibahas. Nah, dalam tauhid kan, dalam akidah yang kita bahas adalah tentang Allah. Menunjukkan bahwa pembahasan tauhid ini paling mulia, paling penting. Yang kedua alasannya kenapa kita memprioritaskan akidah, anna jami'a rusuli da'au aqwamahum ila tauhid. Jadi semua para nabi, dari Nabi Adam, kemudian dimulai dengan Rasul pertama Nuh sampai kepada Rasul yang terakhir Rasulullah SAW, semuanya mendakwahkan dakwah yang sama, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sembah yang lain selain Allah. Wa'budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Adapun alasan yang ketiga sebelum kita masuk pada pembahasan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia untuk mempelajari tauhid, untuk mengenal kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah, dan kemudian menunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan tauhid adalah bahwa semua amal kita, ibu-ibu, baik amal hati, amal lisan, amal anggota badan, yang zahir atau yang batin, itu hanya bisa menghasilkan pahala dan diterima oleh Allah jikalau seorang hamba bertauhid. Kalau tidak bertauhid, maka ibadahnya tertolak. Ibadahnya tertolak. Demikian juga alasan-alasan yang lainnya, bahwa kebahagiaan tidaklah bisa dicapai sampai seseorang menghambakan dirinya hanya kepada Allah dan membebaskan jiwanya dari penghambaan kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Intinya sangat banyak keutamaan tauhid ini. Di antaranya akan memasukkan seseorang ke dalam surga, menjadikan dia husnul khatimah, diampunkan dosanya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi luar biasa. Maka hal yang paling pertama kita ajarkan juga kepada anak-anak kita dan mungkin bagi yang sudah punya cucu misalkan adalah penekanan terhadap tauhid. Nah, hal yang paling penting dalam hidupmu adalah mengenal Allah, menunaikan hak Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, sebab kebahagiaan tauhid pangkal kebahagiaan dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar serta pangkal kesengsaraan. Nah, kemudian buku yang kita pegang, ibu-ibu sudah pegang bukunya Bu ya? Sudah pada punya? Ini judulnya adalah apa tadi judul bukunya? Terjemahannya apa ya? Intisari Akidah. Intisari Akidah, kalau dalam bahasa Arab judul bukunya Al-Wajizu fi Aqidatis Salafis Salihi Ahli Sunnati wal Jamaah. Ringkasan Akidah Salafus Salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini ditulis oleh salah seorang alim yang bernama Abdullah bin Abdul Hamid. Beliau tinggal di Istanbul, Turki. Seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, alim. Dan buku ini diintisarikan daripada berbagai macam kitab tauhid. Berbagai macam kitab tauhid yang ditulis oleh ulama salaf. Ada pada halaman yang terakhir itu, ibu-ibu, itu adalah daftar buku tauhid yang ditulis dari abad kedua sampai abad belakangan. Bayangkan dari akhir abad kedua atau awal mula abad ketiga Hijriyah, bersambung mata rantai buku akidah dan tauhid ditulis oleh para ulama, dan mereka sepakat pada poin-poinnya sampai kitab akidah yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah di zaman ini. Jadi para ulama sepakat dalam hal-hal yang menjadi poin utama dan karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tercatat di buku-buku ulama sepanjang sejarah bagaikan mata rantai yang tidak terputus. Seperti itu. Sehingga itulah akidah yang disebut dengan akidah Salafus Salih Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab sumbernya sangat jelas daripada Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat, kemudian ditulis dan dibukukan, dikodifikasi pada generasi tabi'ut tabi'in, bersambung terus menerus dari generasi ke generasi bagaikan mata rantai sampai saat ini. Jadi sangat tervalidasi secara ilmiah. Maka barang siapa yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, maka dia akan beruntung dan selamat. Dan barang siapa yang tidak berakidah dengan akidah salaf Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia akan celaka dan dia telah terlepas daripada manhaj yang betul. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama, atau kita bacakan muqaddimah atau pendahuluan daripada penulis buku ini yang bernama Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Pada muqaddimah beliau, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid, setelah mengucapkan kalimat tahmid dan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu ibu-ibu adalah kalimat innal hamda lillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memuji Allah, memohon pertolongan dan memohon ampun kepada Allah.
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Allah daripada jeleknya jiwa kita dan jeleknya amal kita. Ya, kita sebagai manusia ini kan banyak kejelekan, banyak kekhilafan, banyak kelemahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak mempunyai kesalahan, dan yang paling baik orang yang melakukan kesalahan adalah banyak bertaubat. Manusia itu kan diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan banyak sifat dasar manusia. Khuliqal insanu min ajal, khuliqal insanu da'ifa, ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, dan ayat-ayat yang menjelaskan kelemahan manusia. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, tidak ada di antara manusia yang bisa menyesatkannya. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan hidayah. Ini adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, melebihi harta dunia dan seisinya. Hidayah memeluk iman dan Islam, kemudian berada di atas manhaj yang sahih, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kemudian berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi kebid'ahan. Ini adalah hal yang sangat mahal, yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, maka kita jaga, kita berdoa kepada Allah supaya ditambahkan hidayah, dan semoga kita wafat di atas hidayah tersebut. Kalau seseorang sudah mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Tidak ada ibu-ibu yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, kalau seseorang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Imam Syafi'i menyatakan, seandainya hidayah itu, Bu, aku bisa borong beli, aku akan beli hidayah sebanyak-banyaknya, kemudian aku akan bagikan kepada manusia. Hidayah bisa dibeli nggak, Bu? Nggak ada. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, berarti itu sangat bernilai mahal luar biasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Allah Ta'ala adalah ilah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah. Kenapa Allah Ta'ala berhak diibadahi? Sebab Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan, yang maha kuasa, mengatur segalanya, memberikan rezeki, maka Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Satu-satunya. Allah adalah Al-Khaliqul Bari'ur Raziqu Al-Malikul Mudabbir. Khaliq satu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu hanya satu. Yang kita boleh ibadahi, ibu, hanya satu, esa, yaitu Allah. Selain Allah maka disebut dengan makhluk. Malaikat makhluk. Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah serta semua nabi juga makhluk. Apalagi kalau cuma kiai atau yang menyebut dirinya sebagai habib misalkan. Itu semuanya makhluk. Dan kewajiban makhluk adalah beribadah kepada Khalik, siapapun dia. Bahkan Rasulullah SAW itu, ibu-ibu, juga beribadah kepada Allah sampai kaki beliau bengkak. Nah, sekarang ini ada orang yang menginginkan manusia ibadah kepada dia atau kepada manusia, maka itu sungguh kesesatan yang sangat
nyata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku mempersaksikan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Rasulullah itu adalah manusia, hamba Allah, juga Rasul Allah. Beliau manusia biasa tapi sangat mulia. Makanya kita dapatkan ibu-ibu di dalam ayat Al-Quran, qul innama ana basyarun mithlukum, katakanlah wahai para sahabatku, aku ini juga manusia biasa seperti kalian. Rasulullah itu beliau juga tidur di malam hari. Beliau juga lupa bahkan beberapa kali dalam sholatnya, 5 atau 6 kali. Beliau juga menikah dan punya anak. Beliau juga merasa letih dan mungkin terluka. Bahkan dalam peperangan beliau terluka. Beliau juga meninggal. Maka Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa seperti kita, darah dan daging, tetapi beliau sangat mulia sebab beliau adalah Rasul Allah. Kemudian penulis buku ini menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjadi wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Takwa ini sangat penting. Makanya kalau khatib khutbah, kita lihat ibu-ibu itu wajib mewasiatkan takwa. Dan itu menjadi rukun. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatibnya tidak mewasiati dengan wasiat takwa. Seperti itu. Jadi takwa ini sangat penting. Takwa itu maksudnya adalah senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Bagaikan dua keping mata uang. Nggak boleh kita hanya semangat ibadah tapi maksiat juga jalan. Itu nggak boleh. Allah Ta'ala tidak menerima sosok yang demikian. Atau kita takut maksiat tapi malas ibadah. Itu juga bukan takwa. Dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan berislam. Maka ini yang menjadi cita-cita kita, asa tertinggi kita, yang menjadi doa yang tidak terlupakan dalam doa-doa kita, supaya kita dan keluarga kita meninggal dalam keadaan berislam dan beriman. Caranya adalah senantiasa taat, sehingga ketika wafat sedang melakukan ketaatan. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian, Maha mengawasi kita. Makanya ada dua malaikat yang mencatat, ibu-ibu. Bahkan bumi saja itu akan menjadi saksi. Ketika ada seorang sahabat itu kan ceritanya, Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menggembalakan kambing? Apakah aku azan ketika akan sholat? Kan sholatnya sendirian. Kata Rasulullah SAW, walaupun engkau sholat sendirian, maka kumandangkanlah azan. Tidaklah ada jin atau makhluk Allah Ta'ala yang lain, kecuali semuanya menjadi saksi. Kecuali semuanya menjadi saksi. Jadi Allah Ta'ala Maha melihat, kemudian anggota badan kita kelak mempersaksikan, plus nanti catatan amal diberikan kepada kita, dan semua anggota badan juga memberikan kesaksian. Maka sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar, yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perbaiki amal kalian, diampunkan dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah, dia akan beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Amma ba'du, kemudian sesudah daripada itu. Ya, ini biasanya pemisah antara khutbatul hajah dengan isi, dengan kalimat amma ba'du. Kemudian beliau menyatakan fa inna asdaqal hadithi kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk dalam semua hal adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan perkara adalah bid'ah. Dan setiap hal yang baru dalam syariat adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal akhul muslim. Pembukaannya ada ya di terjemahan. Iya, sama aja kurang lebih ya. Jadi saya megang buku bahasa Arab, ibu-ibu bisa diikuti di terjemahannya. Wahai saudaraku muslim yang aku muliakan, hadhihi kalimatun mukhtasaratun muyassaratun fi bayani aqidati as-salafis salih ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah buku ringkas yang aku ketengahkan kepada Anda sekalian, yang aku berikan judul Akidah Salafus Salih Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang diterjemahan dengan judul Intisari Akidah. Ya. Yang menjadi motivasiku, kata beliau, untuk menulis ini adalah keadaan kaum muslimin saat ini yang berpecah belah, yang terjadi perbedaan pendapat menjadi berbagai macam golongan dan jamaah-jamaah. Semuanya mengajak kepada akidah dan manhajnya. Semuanya memuji jamaahnya, sampai yang demikian membingungkan atas kaum muslimin, menjadikan kebanyakan kaum muslimin menjadi bingung siapakah yang patut diikuti. Ya, jadi kata beliau menjelaskan kepada kita ibu-ibu latar belakang atau motivasi penulisan buku ini. Apa tadi latar belakangnya? Beliau melihat kaum muslimin saat ini terpecah belah dalam bentuk berbagai macam jamaah, afiliasi, organisasi. Semuanya mengaku paling betul dan semuanya mengajak kepada jamaahnya, serta menganggap jamaahnya yang paling benar. Yang ini menjadikan kaum muslimin menjadi bingung. Ya, menjadi bingung. Siapakah yang harus kami ikuti? Walakin walallahil hamdu wal minnah, akan tetapi segala puji bagi Allah. Kebaikan pada umat ini tidak akan pernah hilang, kata beliau. Sebab Rasulullah SAW telah menjamin akan senantiasa ada segolongan daripada umat ini yang berpegang teguh dengan hidayah dan kebenaran sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Tidak memudaratkan atas mereka orang yang menghinakan mereka atau menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Mathalu ummati mathalul matari." Perumpamaan umatku seperti perumpamaan hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Tidak diketahui mana awalnya yang lebih baik ataukah kesudahannya. Wa min huna, dari titik tolak inilah, kata Syekh Abdullah bin Abdul Hamid, wajaba alaina ta'arufu ala hadhihi ta'ifatil mubarakah. Kita wajib mengetahui
siapa yang wajib kita ikuti, yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW tadi sebagai at-ta'ifah al-mansurah, yang mereka komitmen dengan Islam yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diamalkan dan dipahami oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disebut juga dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Wa tusafu hadhil firqah bi ahli sunnah wal jamaah, disebut juga dengan ahlus sunnah wal jamaah, disebut juga dengan ahlul hadis, disebut juga dengan ahlul athari wat tiba', golongan yang mengikuti hadis dan ittiba' kepada Rasulullah. Siapa mereka? Man kanu ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yaitu golongan yang senantiasa berpegang teguh dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kan tadi terjadi perpecahan ibu-ibu, perbedaan pendapat, masing-masing mengaku dia yang paling benar, masing-masing mengajak kepada golongannya, menimbulkan kebingungan di tengah kaum muslimin. Kami ikut yang mana? Maka kata beliau, menjadi kewajiban bagi para ulama untuk menjelaskan apa tadi? Ta'ifah al-mansurah. Disebut juga apa tadi? Firqah najiyah. Disebut juga apa tadi? Ahlul hadis. Disebut juga ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Apa karakteristiknya? Bagaimana cara mengenal dan mengikuti mereka? Seperti itu. Wa min hadzal muntalaqi asra'tu fi talkhisi hadza al-wajiz. Dari motivasi inilah aku kemudian bergegas menulis satu buku kecil sebagai kesimpulan daripada kitabku yang sebelumnya. Jadi Syekh Abdullah bin Abdul Hamid itu punya kitab yang lebih tebal, Bu. Tetapi mungkin jarang tidak beredar sebagaimana ringkasan ini. Namanya adalah Al-Muyassaru fi Aqidati Salafis Shalih. Muyassar dalam akidah salafus shalih. Kitabnya lebih tebal. Nah, yang ibu-ibu pegang saat ini adalah ringkasannya, sehingga disebut sebagai intisari akidah. Dari manakah beliau menulis buku ini? Alladhis taqaituhu min kutubi a'immatis salaf. Semua isi buku ini bukan berasal dariku, kata beliau. Bukan narasi, bukan redaksi aku, akan tetapi semuanya aku ambil daripada kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari abad keberapa tadi ibu? Abad kedua, akhir abad kedua, kemudian sampai saat ini. Itu kan para ulama menulis ratusan kitab akidah yang semuanya menyebutkan akidah salafus salih, akidah para sahabat, akidah ta'ifah al-mansurah, al-firqatin najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu, sehingga bisa menjadi panduan bagi kita untuk menjadi mata rantai berikutnya, menjadi kafilah di belakang kafilahnya Rasulullah SAW dan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kata beliau, mungkin saja kalau kita yang awam ini, saya atau ibu-ibu, agak kesulitan kalau langsung merujuk ke kitab-kitab akidah zaman dulu. Ya, di halaman akhir buku ini beliau menyebutkan sebagian buku-buku akidah yang ditulis abad ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kalau kita langsung ke sana, mudah atau sulit ibu-ibu? Sulit. Nah, kata beliau, aku ringkas dalam buku yang kecil ini, memudahkan.
Dan redaksi yang aku bawa tetap sama dari kitab aslinya. Tidak ada redaksi dari aku untuk melengkapi daripada Al-Quran dan hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin secara umum ibu-ibu pembukaan dari kitab ini. Muqaddimah. Ya, penting memang kita sampaikan muqaddimah dulu supaya kita ada gambaran jelas tentang isi buku. Kita masuk pada isi buku, ibu-ibu. Ta'riful aqidah, definisi akidah. Definisi akidah. Memang ketika mempelajari sesuatu itu pasti yang pertama kali dibahas adalah definisi, ibu-ibu. Yang pertama kali definisi. Akidah itu berasal daripada kalimat al-aqd wa huwa al-rabat wal ibram wal ihkam wat tawassuq wa syaddu biquwwah. Akidah itu, ibu-ibu, sebagaimana ibu-ibu lihat dalam buku yang dipegang, itu diambil daripada kalimat al-aqd. Al-aqd itu artinya adalah ikatan. Jadi kalau tali diikat, itu secara bahasa disebut dengan ikatan tadi, disebut dengan apa? Akidah. Akidah itu adalah al-rabat, ikatan, al-ibram, penguatan, ihkam, pengokohan, demikian juga tawassuq, wasyuddu biquwwah, ikatan dengan kuat. Wat tamassuku, dan juga berpegang teguh, wal murassatu wal itsbatu wa minhu al yakin wal jazm. Demikian juga kokoh, yakin, dan pasti. Itu semua disebut dengan akidah dari sudut bahasa. Kita ulangi, berarti dengan demikian akidah dari sudut bahasa artinya adalah al-aqdu atau ikatan. Ikatan itu ada dua kalau kita lihat, ibu-ibu. Yang pertama adalah ikatan yang hissiyah, ikatan yang tampak. Contohnya tali diikat, itu kan bisa kita lihat ya. Yang kedua adalah ikatan maknawiyah, ikatan dari sudut makna. Ini yang dimaksud. Kalau hati manusia meyakini sesuatu seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan, itu juga disebut dengan apa? Ikatan. Ikatannya kelihatan nggak, Bu? Enggak. Sebab ikatannya tadi ada di dalam hati. Maksudnya adalah hal-hal yang diyakini sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi ikatan itu ada yang hissi, terlihat, ada ikatan yang disebut dengan maknawi. Wal aqdu naqidun al-hillu. Jadi ikatan itu lawan kata daripada al-hil. Al-hil itu mengurai, melepaskan. Kalau tali diikat, itu namanya akidah. Kalau dilepaskan, sebaliknya berarti disebut dengan al-hil dalam bahasa Arab. Misalkan dikatakan aqadahu yaqiduhu aqdan. Si fulan itu mengikat dengan satu ikatan. Maka di dalam Islam kalau ada jual beli, itu wajib ada namanya apa, Bu? Akad, Bu ya. Akad itu maksudnya adalah poin-poin kesepakatan yang dipegang teguh. Contohnya misalkan nikah. Nikah itu kan ada akad juga, seperti itu. Contohnya adalah nikah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah taala tidak menganggap senda gurau dan permainan kalian dalam sumpah. Akan tetapi yang menjadi patokan dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang kalian akadkan. Maksudnya akad nikah. Nah, kemudian dari sudut istilah. Jadi dengan demikian dari sudut bahasa kata beliau,
kita memahami akidah itu adalah satu hal yang diyakini sepenuhnya, tidak menerima keraguan sama sekali. Adapun akidah ketika disandingkan dan dihubungkan dengan agama, maksudnya adalah sesuatu yang menjadi kepercayaan dan keyakinan. Sesuatu yang menjadi kepercayaan dan keyakinan. Dan itu beda lagi dengan amal anggota badan. Sebab akidah ini masuk hati atau anggota badan, ibu-ibu? Yang diyakini itu masuk dalam praktek atau amalan hati atau anggota badan? Masuk dalam amalan hati. Jadi bukan amal anggota badan. Seperti akidah adanya Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya beriman kepada Allah. Seperti akidah keyakinan pengutusan para nabi dan rasul. Akidah ini satu, jamaknya disebut dengan aqaid. Aqaid. Maka ringkasnya akidah dari sudut bahasa adalah apa yang diyakini oleh manusia di dalam hatinya sepenuhnya dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Walaupun ada akidah yang betul, ada akidah yang salah. Ya, tapi tanpa melihat itu. Itulah definisi secara bahasa. Di dalam Islam, setiap istilah itu tidak sembarangan. Jadi nggak boleh manusia zaman ini membuat-buat istilah, itu nggak boleh. Istilahnya harus berasal daripada Al-Quran, hadis atau kalam as-salaf as-salih. Nah, setiap istilah ada makna bahasa, ada definisi bahasa, ada definisi istilah. Segala sesuatu, misalkan sholat, dari sudut bahasa apa? Doa. Dari sudut istilah apa ibu-ibu? Perkataan, perbuatan, dibuka dengan apa? Takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Puasa contohnya adalah imsak, menahan. Dari sudut istilahnya menahan makan dan minum serta berhubungan. Dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Yang menjadi patokan makna bahasa atau makna istilah. Selalu yang menjadi patokan dalam Islam adalah makna istilah, ibu-ibu. Maka dengan demikian kita masuk, kata beliau, pada makna akidah dari sudut istilah. Dari sudut istilah, yang dimaksud dengan akidah itu adalah perkara atau poin-poin yang wajib dibenarkan oleh hati seorang mukmin, yang dengannya jiwanya menjadi tenang, dan itu menjadi keyakinan yang kokoh, yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan dan juga kebimbangan. Ini namanya akidah. Makanya kita bisa bayangkan ibu-ibu, zaman Nabi itu para sahabat baru saja masuk Islam. Sudah ada yang disiksa, ya kan? Keluarga Ammar bin Yasir misalkan sampai dibunuh. Ada Khabbab Al-Arad bin Al-Arad itu juga disiksa. Bilal bin Abi Rabah juga disiksa, sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, baru saja masuk Islam. Tapi karena mereka akidahnya kokoh. Yang namanya akidah tadi apa, Bu? Keyakinan sepenuhnya yang tidak tercampur dengan apa? Raguan sedikit pun. Jadi nggak ada ragu. Pokoknya kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun nyawa taruhannya, itu namanya akidah, ibu-ibu. Jadi dari zaman dulu sampai zaman-zaman seterusnya, sampai hari kiamat, iman ini akan dicoba.
Makanya kita lihat para sahabat zaman dulu dicoba. Para sahabat itu kan pernah datang kepada Nabi, wahai Rasul, kami disiksa, kami dibunuh, kami bersabar, tapi sampai kapan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tergesa-gesa. Umat zaman dulu sebelum kalian, ada yang digergaji dari atas sampai ke bawah ibu-ibu, terpotong dua. Ada yang kepalanya disisir dengan sisir besi sampai kulit dan daging kepalanya ikut. Ya, macam-macam. Tapi mereka ada yang dilemparkan ke parit api. Tapi mereka semuanya tetap menyatakan kokoh di atas iman. Sebab akidah tadi apa? Yakin sepenuhnya, enggak ragu lagi. Kalau misalkan ada seseorang ngaku muslim, dikasih Indomie 1 kotak ibu-ibu, misalkan, kemudian langsung goyang, itu dia sudah punya akidah atau belum, Bu? Tidak. Masa cuma 1 kotak Indomie sudah goyang? Padahal akidah apa tadi? Keyakinan yang diyakini sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Harusnya jangankan Indomie, jangankan uang, jangankan harta, bahkan walaupun harus mengorbankan jiwa. Saat ini kita lihat, Masya Allah, saudara kita di Palestina, sampai mereka meninggal dibom, ditembak, belakangan terancam dengan kelaparan dan kehausan. Maka senantiasa kita doakan mereka. Itu adalah ujian akidah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian menyangka kalian mudah berkata kami beriman, padahal kalian belum diuji? Kita ini iman kita sudah diuji nggak, Bu? Insya Allah sudah. Tapi sudah diuji dengan hidup dan mati nggak? Belum. Nah, kalau suatu saat itu datang misalkan, maka itu adalah pembuktian kita betul memiliki akidah atau bukan. Kalau akidah itu kan pokoknya, walaupun memang ada hukum khusus, kalau seseorang diancam nyawanya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dia tetap yakin dengan iman, dia boleh untuk melakukan hal yang menyelamatkan jiwa dia. Kalau dia memilih tetap mati, maka itu juga keutamaan. Demikian. Ay al-imanu al-jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidih. Maka akidah itu adalah iman yang kokoh, yang pasti, yang tidak ada sedikit pun keraguan bagi orang yang meyakininya, dan itu harus sesuai dengan kenyataan dan tidak menerima keraguan atau kebimbangan sama sekali. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka layaklah disebut dengan akidah. Ya, disebut dengan akidah. Sebab akidah itu adalah ikatan yang mengikat hatinya secara kuat. Kemudian tadi sebagaimana kita ketahui, akidah itu adalah keyakinan yang kuat, yang kokoh. Akidah ini ada 2 jenis. Ada akidah yang hak dan ada akidah yang batil atau salah. Agama lain punya akidah enggak, Bu? Punya. Tapi akidah mereka adalah akidah yang batil. Yang dimaksud adalah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Apa itu akidah Islamiyah? Hiyal imanul jazimu bi rububiyyatillahi ta'ala wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Yang dimaksud dengan akidah Islamiyah yang kita wajib berpegang teguh dengannya adalah beriman sepenuhnya dengan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah serta asma dan sifat Allah
wa malaikatihi, dan juga beriman dengan rukun Islam, rukun iman yang lainnya, yaitu iman kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah, para nabi dan rasulnya, hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang baik maupun yang tidak enak. Dan setiap apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dari perkara gaib dan perkara pokok agama, dan apa yang disepakati oleh salafus salih, apa yang disepakati oleh salafus salih, dan berserah diri sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan akidah Islamiyah. Kita beriman dengan rububiyah Allah, uluhiyahnya, dan asma dan sifat Allah. Demikian juga dengan semua malaikat, baik yang disebutkan atau yang tidak, dengan semua kitab suci, baik yang disebutkan secara rinci atau global kalau tidak disebutkan, semua Rasul Allah, baik yang disebutkan namanya atau tidak disebutkan, hari akhir dan takdir Allah. Demikian juga dengan semua poin akidah yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, disepakati oleh para sahabat, dan kita berserah diri sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini harus menjadi konsentrasi dan fokus seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW itu kan zaman dulu selama di Mekah berapa tahun ibu-ibu dakwah? Berapa tahun? 13 tahun. Itu fokus beliau adalah menanamkan akidah. Sebab akidah ini kan harus kokoh, tertanam, terhunjam, tidak mudah goyah, dan tidak tercampuri dengan keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Masya Allah, orang itu kalau sudah berakidah, Bu, Masya Allah, luar biasa. Makanya perbaikan manusia dimulai dengan memperbaiki akidah. Memperbaiki akidah berarti memperbaiki hati. Memperbaiki masyarakat juga memperbaiki hati dan akidahnya. Kalau sudah berakidah dengan akidah yang betul, insya Allah dia akan menjadi sosok yang baik. Jadi misalkan begini, Bu, di satu masyarakat ada pencurinya, ada penjudinya, ada penzinanya, ada perampok, pembunuh. Kemudian akan diperbaiki. Ini gimana cara memperbaiki? Apa yang diprioritaskan terlebih dahulu? Yang diprioritaskan terlebih dahulu jelas adalah perbaikan akidah. Orang kalau sudah meyakini bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bahwa dia wajib tunduk dan patuh kepada Allah, dia wajib takut dan berharap kepada Allah. Allah Maha melihat, semua amalnya dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Itu perampok akan tobat. Pembunuh juga akan takut. Setelah itu baru ditambah dengan sanksi-sanksi dunia serta yang lainnya. Makanya kita tidak heran Rasulullah SAW itu selama 13 tahun beliau menanamkan akidah. Sembahlah Allah, watukum ma yaqulu abaukum. Tinggalkan semua apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian dari ibadah berhala. Itu saja yang dikatakan. Ucapkan la ilaha illallah. Hanya ibadah kepada Allah, tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Hanya berdoa, berharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala 13 tahun. Makanya para sahabat itu kan minta izin, ya Rasulullah, kita ini dizalimi, bolehkah kita ngangkat pedang? Jangan, kata Nabi.
Tapi pas sudah akidah kokoh, hijrah ke Madinah, itu bahkan tercatat luar biasa. Sebagian menyebutkan bahkan lebih daripada 30 kali peperangan bahkan ada yang menyebut dengan peperangan kecil sampai 70 kali selama 10 tahun. Luar biasa. Jadi akidah ini sangat penting. Nah, kalau akidah ibu-ibu ini enggak menerima toleransi, apalagi sinkritisme. Toleransi itu maksudnya campur aduk. Toleransi ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang betul itu sebagaimana dalam firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Sampai ayat yang terakhir, "La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Di ayat terakhir, "Lakum dinukum waliyadin." Yang mau misa silahkan, tapi di gereja, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi toleransi dalam Islam itu adalah membiarkan pemeluk agama lain untuk beribadah dan berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak boleh ganggu dan tidak boleh menghalangi. Silahkan. Bahkan dalam Islam tidak boleh mencela sesembahan. Takutnya nanti mereka mencela kita juga, sesembahan kita. Itu enggak boleh. Tapi kalau misalkan dicampur adukan, ini adalah toleransi yang salah dan jatuh pada sinkritisme, mencampur adukan antara ajaran agama yang berbeda. Pas agama lain hari raya kita ikutan juga, pas Islam hari raya yang lain juga ikutan. Ini namanya akan mencerabut, mengotori, melemahkan, bahkan bisa membatalkan akidah atau Islam. Wal aqidatul islamiyah, kemudian beliau menyatakan, dan akidah islamiyah yang dimaksud kalau ada tambahan frasa di belakangnya, akidah ahli sunnah wal jamaah, maka itu maksudnya adalah keyakinan yang kokoh yang tadi telah kita jelaskan, yang tidak bercampur dengan keraguan dan kebimbangan sama sekali, itu dinisbatkan dan disandarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah 3 generasi utama terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Di mana 3 generasi inilah yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi akidah itu disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah maksudnya sesuai dengan sunnah Nabi. Jamaah di sana kan ada ahli sunnah, di belakang sunnah ada kalimat apa? Jamaah. Jamaah di sana merujuk pada salafus soleh, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah maksudnya akidah orang yang mengikuti Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau disebut juga nanti pembahasannya dengan istilah lain salafu as-solih, generasi yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Asma'un ukhra inda ahli sunnati wal jamaah, ada beberapa istilah lain di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, penamaan lain dari akidah ini. Yang pertama, terkadang akidah juga sinonim disebut dengan istilah lain namanya tauhid. Makanya ada buku-buku akidah disebut dengan istilah tauhid, atau pembahasannya menjadi pembahasan tauhid. Akidah dan tauhid sama. Atau disebut juga dengan sunnah. Jadi akidah juga salah satu sinonimnya adalah
Apa Bu? Sunnah. Bagaimanakah penjelasannya? Penjelasannya begini Ibu-ibu. Sunnah itu ada dua kalau ditilik dari sudut keilmuan. Yang pertama dalam masalah fikih Ibu-ibu ya. Kalau sunnah dalam masalah fikih itu kan sesuatu yang jikalau diamalkan apa? Dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan sering tercela. Itu makna sempit dalam ilmu apa tadi? Fikih. Nah, dalam sudut pandang umum yang lebih luas, sunnah itu adalah setiap apa yang datang dari Nabi dengan sanad yang sahih dan terverifikasi. Baik itu masalah keyakinan, ibadah, akhlak maupun muamalah. Itu namanya sunnah. Sunnah itu kan nisbat kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada 3, perkataan, perbuatan, dan penetapan. Islam yang datang dari Nabi secara umum disebut dengan sunnah. Bukan dari sudut makna fikih. Nah, yang datang dari Nabi yang paling penting, kan tadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan muamalah. Di antara 4 ini mana yang paling penting Bu? Akidah. Maka sebagian para ulama kadang-kadang menyebut akidah dengan istilah sunnah. Bisa dipahami Bu ya? Karena itulah ada beberapa buku tauhid, buku-buku akidah, judulnya bukan akidah, judulnya bukan tauhid, tapi adalah as-sunnah. Tapi adalah as-sunnah. Pas dibuka isinya apa Bu? Tauhid. Contohnya Imam Ahmad kan menulis kitab Usul Sunnah. Sunnah, tapi pas dibuka bukan tentang sunnah fikih, tapi tentang akidah, kitab sunnah. Jadi puluhan para ulama menulis buku akidah dengan judul apa tadi Bu? Sunnah. Pas dibuka isinya akidah atau tentang tauhid. Sinonim yang lain adalah usul ad-din atau pokok-pokok agama. Akidah itu adalah pokok yang paling penting. Makanya disebut juga dengan usul ad-din. Yang lainnya menyebut dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Seakan-akan fikih itu ada 2. Fikih itu maksudnya ilmu, pemahaman. Fikih yang besar, prioritas, yaitu akidah, tauhid. Fikih yang di bawahnya, yaitu ya fikih seperti sholat, hukum-hukum lah. Makanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, beliau menulis buku akidahnya, buku tauhidnya dengan judul apa Ibu? Al-Fiqhul Akbar. Ini buku tauhid yang ditulis oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Bayangkan dari ujung abad kedua sudah ada buku tauhid. Isinya sama mata rantai seperti yang kita sebutkan dengan kitab-kitab akidah sesudahnya. Ada juga ulama yang menulis tentang akidah, dan akidah disinonimkan dengan syariah. Syariat. Sebab syarat paling penting adalah akidah. Misalkan syariah al-Juri dan yang lainnya. Buku-buku akidah tetapi judulnya syariat. Atau misalkan iman, atau penamaan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama di zaman dulu. Sampai di sini pembahasan kita. Kita tadi sempat membahas tentang muqaddimah yang terdiri daripada 3. Yang pertama adalah motivasi tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua motivasi belajar akidah. Kemudian juga muqaddimah pembacaan buku ini telah kita bahas. Kemudian hari ini kita sempatnya tadi menjelaskan tentang definisi akidah dari sudut bahasa dan istilah serta penamaan lain pada ilmu akidah. Sampai di sini Ibu-ibu, insyaallah
Jadi harapannya kalau baca buku atau kitab ini, ibu-ibu bisa ngulang-ngulang di rumah, kemudian ada pegangan. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab juga bisa download PDF-nya di internet, sehingga bisa sekalian latihan baca buku berbahasa Arab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Silakan Bu. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan dan sifatnya bebas Bu. Pertanyaan boleh dalam masalah akidah, fikih atau hukum-hukum yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sedikit keluar topik apa ya Ustaz? Enggak apa-apa Bu, iya silakan. Apakah uang pesangon dari mayit itu termasuk harta waris atau bukan? Uang pesangon dari perusahaan. Di situ ada dana asuransi dan sebagainya. Oh iya, kita langsung jawab atau kumpulkan dulu ibu-ibu? Satu-satu atau nunggu yang lain lagi ya? Kali ada pertanyaan. Satu-satu aja kah? Satu-satu aja nggak apa-apa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah, alhamdulillah. Adapun tentang uang pesangon ketika seseorang pensiun, itu kan ada pesangon. Setelah pesangon mungkin bagi pegawai negeri dan karyawan BUMN ada yang mendapatkan bulanan juga sebagai tambahan sampai wafat, begitu ya. Dalam masalah fasilitas pensiun itu memang harus dilihat ketentuan dan undang-undangnya, sebab itu juga bisa menentukan pada jawaban yang betul terhadap hukum yang ditanyakan. Ada dua ibu-ibu. Yang pertama pembahasannya adalah pesangon itu dari mana. Biasanya ada dua komponen. Yang pertama adalah dana yang dipotong Bu ya, dari karyawan dalam bentuk JHT, jaminan hari tua, atau BPJS ketenagakerjaan atau pos-pos yang lainnya. Itu ditambah dengan istilah manfaat hasil pengembangan. Manfaat hasil pengembangan berarti dari senilai nominal tertentu pesangon yang diterima oleh seorang pensiunan, kalau mau hati-hati maka selayaknya dia estimasi, ini dana asli saya berapa yang pasti halal. Yang kedua dia lihat pengembangannya halal atau enggak. Kalau halal walhamdulillah bisa diambil. Kalau diharamkan maka dia bersihkan dan sucikan.
Ini yang pertama. Adapun yang kedua, wallahu a'lam bishawab, insyaallah dana pensiun juga termasuk kalau misalkan seseorang wafat kemudian ada dana pensiun pesangon gitu ya. Tadi kan ada dua, Bu ya. Ada pesangon, ada pensiun. Begitu, Bu ya. Pensiun tuh asosiasi maknanya yang bulanan itu nah, Bu. Kalau pensiunan Pertamina kan ada bulanan, Bu ya. Kalau saya salah nanti dibetulkan, Bu ya. ASN pegawai negeri juga ada pesangon awal, kemudian tiap bulan. Nah, setahu saya pesangon itu harta yang diterima pertama kali saat pensiun. Maka jikalau meninggal setelah terima, itu menjadi harta warisan. Sebab kan setiap harta yang dimiliki oleh orang yang wafat itu menjadi harta warisan setelah digunakan untuk fardu kifayah, keperluan biaya fardu kifayah, setelah pelunasan hutang, dan setelah adanya wasiat ditunaikan kalau ada wasiat. Selainnya harta warisan. Kecuali bulanan. Bulanan setahu saya memang diperuntukkan untuk pasangan atau istri dari suami yang meninggal. Itu, Bu ya, kalau nggak salah ya. Maka pesangon lebih hati-hatinya memang tetap demikian, tetap masuk harta warisan, tapi pensiunan bulanan tadi menjadi hak siapa? Pemerintah. Makanya kalau istri dari yang wafat, istri tersatah dan istri yang sah dan tercatat. So istri itu kan kadang ada, zaman sekarang ada yang nggak sah dan nggak tercatat gitu. Maksudnya yang sah dan tercatat. Kalau istri yang meninggal masih dapat bulanan nggak, Bu? Putus, berhenti atau tetap? Ibu-ibu yang tahu bisa jawab? Enggak, misalkan si fulan pensiun A, dia punya istri si B, dia dapat bulanan ini istrinya si B setelah si A suaminya meninggal. Kalau si B meninggal, istrinya yang sah tadi meninggal, masih dapat bulanan enggak? Enggak, berarti yang bulanan tadi itu menjadi hak si istri yang ditinggalkan, gitu maksudnya. Insyaallah demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain, silakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Izin bertanya masalah warisan. Masalah apa tadi, Bu? Hah? Oh iya, warisan lagi ya, silakan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Kalau misalnya yang meninggal itu meninggalkan di sawah, kebun, tapi anak-anaknya nggak ada yang berbagi, Ustaz. Nggak ada yang mau, maksudnya itu nggak usah dibagi. Hasil kebun dan sawah itu disedekahkan atas nama orang tua gitu, Ustaz. Hukumnya gimana ya, Ustaz? Iya, Ibu-ibu, pembagian sendiri itu ada dua teknis. Teknis yang pertama adalah langsung bagi fisik. Bagi fisik, misalkan 1 hektar anaknya ahli warisnya berempat, sesuai dengan aturannya. Bagi fisik, kamu di sana sekian ribu meter, yang ini di sana, tapi biasa sengketa. Saya pengennya yang bagian depan, ya kan begitu, Bu ya. Itu kesulitannya. Yang kedua, dibagi dalam bentuk uang. Berarti dijual. Biasanya itu kalau udah sulit. Yang ketiga, dibagi dalam bentuk persentase kepemilikan. Namanya syirkah al-milik atau syirkatul amlak.
bahwa dalam satu objek harta tadi ada beberapa kepemilikan. Bukan berdasarkan patokan luas meter, tapi berdasarkan persentase kepemilikan sesuai dengan nisbat bagian waris, persentase bagian waris. Misalkan suami meninggalkan istri, dia juga bapak dari beberapa orang anak. Nah, di tanah tadi ada bagian istri 1/8, bagian anak sekian. Kongsi kepemilikan bisa diberdayakan, ditanami atau disewakan pada orang lain yang dibagi hasil sewa berdasarkan persentase kepemilikan tadi. Lalu bagaimana misalkan ada sebidang tanah, ini nggak usah dibagikan, kita sedekahkan untuk siapa tadi? Yang meninggal. Yang demikian boleh dengan dua teknis. Teknis yang pertama diwakafkan, udah lepas ke yayasan mana, silahkan diberdayakan, amanahnya demikian. Atau teknis yang kedua diberdayakan, hasilnya yang diinfakkan. Tanahnya tetap milik ahli waris sesuai bagian masing-masing. Manihatul anzi, hasilnya saja, hasil panennya yang disedekahkan. Itu juga teknis yang bagus. Dan itu yang lebih ya ada dua teknis sih, langsung diwakafkan, tapi kan itu wajib sepakat ahli waris, sebab kan itu ada bagian masing-masing yang berbeda. Tapi kalau sudah semua sepakat, berapapun bagiannya, ini kita jadikan sedekah jariyah atas nama orang tua kita yang meninggal, boleh. Atau tetap dimiliki. Teknis yang kedua tadi apa Bu? Hasilnya saja yang disedekahkan, itu juga boleh. Jadi ada beberapa teknis. Yang jelas ketika ada yang meninggal, pertama urus surat kematian. Yang kedua buat surat penetapan ahli waris. Baru kemudian disepakati di antara semua ahli waris tadi siapa yang ditunjuk sebagai kuasa, kalau mau jual, kalau mau mengelola. Kalau nggak gitu repot Bu. Jadi kalau ada yang meninggal, saran saya pertama apa tadi Bu? Buat apa? Surat keterangan kematian. Yang kedua penetapan ahli waris dari pengadilan agama biasanya, beserta bagian masing-masing ditetapkan. Baru kemudian supaya mudah kalau mau jual atau mau ngapa-ngapain, satu orang ditunjuk sebagai kuasa ahli waris dari ahli waris yang lainnya, memudahkan. Kalau nggak langsung dibagi. Seperti itu Bu. Sebab kadang-kadang ini nggak diperhatikan. Banyak masalah dalam jual beli aset ahli waris. Ya, saya juga ya qadarullah mengalami kasus-kasus demikian. Kita sudah beli tanah waris, sepakat semua ahli waris, di tengah jalan ada satu yang nakal, cabut, transaksinya jadi tertahan. Ya, silahkan ibu-ibu, ada yang lain? Ustaz izin bertanya, di suatu perusahaan Ustaz, itu kan ada semacam serikat pekerja yang membawahi para pekerjanya, maksudnya meliputi kemampuan pekerjanya. Nah, di perusahaan tersebut itu setiap tahun kan ada bagi keuntungan Ustaz dari perusahaan. Jadi setiap tahun itu pekerjanya itu dibagi keuntungan untungnya perusahaan tersebut. Nah, dari serikat pekerja tersebut, serikat pekerja itu kan juga di dalam itu kan para pekerja juga Ustaz. Dari serikat pekerja tersebut mewajibkan seluruh pekerja perusahaan tersebut membayar
senilai karena berapa persen gitu dari hasil keuntungan yang didapat para pekerja tersebut. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Karena sudah diwajibkan nominalnya itu harus misalnya karena 2% dari keuntungan yang didapat. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Jadi itu disetor kembali ke perusahaan gitu Bu ya? Keuntungan, ya. Jadi perusahaan itu ada lembaga yang membawahi para pekerja, hak-haknya dikenal serikat pekerja tersebut. Setelah dibagi disetorkan kembali sekian ke perusahaan. Enggak, jadi itu yang dibayar. Jadi kan model si pekerja itu dapat keuntungan 10 juta per orang. Yeah. Nah, jadi dia itu diwajibkan membayar karena 1% dari 10 juta. Nah, itu ditransfer langsung ke rekening serikat pekerja. Jadi yang memegang itu ya serikat pekerja tersebut pusat uangnya. Jadi pengurus serikat pekerja menerima dari anggota tadi Bu ya? Ya, uang dari para pekerja, seluruh pekerja itu. Iya, bisa dipahami Bu. Iya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, hal-hal yang seperti ini secara umum dibolehkan jikalau itu masuk dalam kesepakatan. Biasanya kan ketika karyawan efektif bekerja di satu perusahaan, maka ada beberapa ketentuan kontrak yang harus dipahami dan ditandatangani terhadap perusahaan atau terhadap komponen di luar perusahaan, contohnya serikat pekerja tadi. Memang biasanya perusahaan memberikan return atau profit atau benefit dalam bentuk-bentuk lain. Salah satunya adalah tadi bonus dari perusahaan terhadap pencapaian keuntungan perusahaan dibagikan ke karyawan, entah karena berdasarkan posisi dan pangkat pekerja tadi, atau karena berdasarkan adanya hibah atau kepemilikan saham. Kemudian itu biasanya diatur lewat serikat pekerja dan mungkin ada jasa imbal balik dari serikat pekerja untuk mendapatkan fee khusus. Hukum asalnya secara umum itu tidak masalah Bu ya. Yang masalah misalkan serikat pekerja kemudian membentuk koperasi, tapi koperasinya simpan pinjam, kemudian riba, kemudian ada SHU dari hasil simpan pinjam riba tadi. Kalau bonus dari perusahaan diurus dengan oleh serikat pekerja, kemudian ada fee khusus yang disepakati oleh serikat pekerja sebagai organisasi, maka secara umum hukum asalnya tidak masalah ibu-ibu. Ya, silahkan, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tahu ada hukum orang di rumah tangga jika tidak ada laki-laki, maka warisannya diberikan kepada saudara laki-laki dari bapaknya. Maksudnya kalau misalnya dalam rumah tangga itu jika tidak memiliki anak laki-laki, jika kepala rumah tangga yang meninggal, warisannya diberikan kepada saudara-saudara laki-laki bapaknya. Dengan yang saya ketahui ada beberapa keluarga yang tidak paham sekali tentang hukum. Bagaimana jika itu tidak dilakukan? Kalaupun dilakukan, bagaimana jika untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum apapun yang terjadi ke depannya, jika itu dihibahkan kepada anak-anak wanitanya sebelum maksudnya dihibahkan, sedangkan anak-anak itu masih kecil, apakah itu boleh atau itu termasuk hukum yang mengakal-akalin gitu Ustaz? Karena yang saya ketahui ada beberapa keluarga yang
yang dimaksudkan kan hukum itu untuk menjaga agar anak-anak wanita ini tetap dilindungi oleh keluarga-keluarga dari suami. Tapi bagaimana jika keluarga-keluarga suami itu tidak mengerti hukum dan bahkan banyak yang fakir? Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kayaknya pertanyaannya mau malas banget. Nggak masalah ya, walaupun kajian kita tauhid sebetulnya ya, nggak masalah. Ya ibu-ibu, harus dirinci dan dibetulkan juga. Memang warisan itu kan ada ahli waris ibu-ibu ya. Ahli waris itu ada usul ke atas dan ada furu ke bawah, anak dan cucu, dan ada hawashi ke samping. Tergantung yang meninggal. Kalau yang meninggal suami atau bapak dan anak-anak itu kan keluarganya juga berhak. Keluarga siapa tadi? Suami atau istri? Ya jelas keluarga suami, gitu Bu ya. Tapi kalau yang meninggal istri, yang berhak adalah keluarga istri. Tergantung mana yang meninggal. Dan masing-masing suami dan istri aset hartanya digabung atau dipisah kepemilikannya ibu-ibu. Telah kita sebutkan beberapa kali, harta suami dan istri itu digabung atau dipisah. Digabung harta bersama atau dipisah masing-masing. Dipisah. Kalau yang meninggal suami, maka yang berhak adalah istrinya, anak-anaknya, orang tua, dan saudara-saudaranya. Kalau yang meninggal istri, yang berhak adalah suaminya, anak-anaknya, dan juga keluarga-keluarga besar yang lainnya. Tergantung mana yang lebih kuat dan mana yang lebih didahulukan. Nanti ada bab halang menghalangi, hajab dan mahjub. Contoh, kalau seseorang meninggalkan anak laki-laki, maka itu menghalangi semuanya saudara yang lainnya. Demikian juga bapak. Yang tidak bisa terhalangi hanya 3. Pasangan sah, suami atau istri, anak dan orang tua. Selainnya, terutama anak laki-laki dan orang tua itu bisa menghalangi. Ini yang pertama. Maka contohnya misalkan ada kekhawatiran tadi terhadap kasus yang ditanya ya. Seorang istri suaminya wafat, punya anak perempuan, khawatirnya nanti warisan diambil oleh saudara laki-laki dari si suami atau paman si perempuan tadi, anak perempuan. Kalau anak laki-laki maka kan dia mendapat, kalau anak perempuan kalau sendirian maka dia mendapatkan setengah ibu-ibu. Kemudian kalau 2 orang maka dia mendapatkan 2/3. Si ibu mendapatkan 1/8. Katakanlah kasus meninggal seorang laki-laki meninggalkan istri dan 2 anak perempuan serta 1 saudara laki-laki dari si suami. Misalkan gitu Bu ya. Ya, yang didahulukan itu bukan asabah. Jadi ada ashabul furud yang punya hak dengan hitungan khusus itu didahulukan. Sebab asabah itu kan dia mendapatkan sisa atau semuanya kalau nggak ada ahli waris yang lain. Nah, istri Bu apa tadi Bu? Dari kasus yang kita ketengahkan sebagai contoh, meninggalkan istri dan 2 anak perempuan serta 1 saudara laki-laki dari bapak sebagai asabah. Istri mendapatkan 1/8. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. 2/3. 8 kali 3 bisa dijadikan sebagai aslul masalah atau pokok masalah. Berarti semua warisan yang ditinggalkan pokok masalahnya berapa ya? 8 kali 3 24.
istri mendapatkan 1/8 dari 24. Berapa? Berapa Bu? 3 ya. Kemudian anak perempuan mendapatkan 2/3 dari total 24 bagian. 16 tambah 3 berapa itu? 19. Nah, sisanya asabah. Contohnya tadi saudara laki-laki dari si suami yang meninggal. Berapa bagian si saudara laki-laki? 5. Siapa yang dapat paling banyak? Anak perempuan tadi dapat berapa? 16 bagi 2 8 ya. Si istri dapat 1/3. Si saudara si suami dapat berapa? 5. Berarti anak perempuan paling banyak. Yang kedua siapa? Saudara laki-laki. Yang ketiga baru istri. Nah, kadang-kadang memang ada konflik kepentingan. Saudara suami takut nanti semuanya dikuasai oleh si istri. Si istri takut hak anaknya diambil oleh saudara si. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau semuanya paham Islam, taat dan patuh kepada aturan waris, nggak ada masalah. Seperti itu. Yang bingung kan, yang rumit itu kadang kalau ada ego, hawa nafsu dikedepankan sehingga saling rebutan. Kalau kita yang mengalami, kita pastikan kita tidak dapat lebih banyak dari bagian kita. Kalau kurang sedikit, ya gimana lagi, lebih baik ngalah dalam masalah harta ini memang. Daripada menjadi bara api neraka, makan bara api neraka. Bagaimana kalau diamankan duluan? Itu pertanyaannya Bu ya. Kalau diamankan saat sehat boleh Bu. Suaminya masih sehat, Pak. Suamiku bagaimana? Ini kan anak kita butuh biaya banyak. Bagaimana kita siapkan dana pendidikan misalkan dalam bentuk pengaman aset apa, hibah ke anak. Itu tidak terhitung mengakali. Tapi kalau suaminya sudah sakit-sakitan, koma, langsung istrinya cepat-cepat balik nama, nah itu Bu, dosa Bu. Bisa dipahami Bu ya? Seperti itu. Ya, gimana Bu? Sudah nggak ada lagi pertanyaan atau masih ada? Satu lagi? Kalau masih ada, kalau enggak kita tutup. Sudah Bu ya? Sudah. Sampai di sini Ibu, semoga bermanfaat. Tolong dibaca juga di rumah, diulang-ulang pelajarannya. Sambil dengar penjelasannya juga bisa kalau misalkan sulit memahami. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini dan kita bisa amalkan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakumullah wa barakallahu fikunna. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.